memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan penjelasan. Tidak perlu kita bertentangan dengan betul, tetapi kita menjelaskan apa sih sebetulnya maknanya dan seterusnya. Syukur-syukur bisa selesai. Kalau nggak selesai, kita masih bisa lanjut. Dan sesudah itu jangan lupa, karena saya ingin memberikan kesempatan juga kepada para pendengar yang lain yang turut di dalam webinar ini juga bisa memberikan masukan ke dalam webinar ini ya. Kalau itu setuju, kita berikan kesempatan kepada Pak Sundoyo, jangan lama-lama, cukup 5 menit saja, dan kemudian Pak Roberia juga 5 menit. Kemudian kita akan berikan kesempatan kepada floor untuk bisa memberikan masukan-masukan atau mempertanyakan sesuatu dan seterusnya. Baik, saya berikan kesempatan Pak Sundoyo dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin mengutip statementnya Gunawan Wijaya yang terakhir, bahwa 4 jenis karantina di wilayah itu memiliki makna yang berbeda-beda. Pelaksanaannya juga berbeda-beda. Saya kalau melihat dari mencermati betul tadi dan mendengarkan betul dari pembahas pertama, saya kok melihat mencampur adukkan antara bagaimana PP 21 Permenkes nomor 9 ini adalah yang memang fokus mengatur persoalan PSBB dicampur adukkan dengan karantina wilayah gitu. Sehingga sampai akhirnya mestinya ini dilakukan perubahan, gitu. Padahal sebenarnya PP 21 Permenkes nomor 9 ini adalah fokus mengatur persoalan bagaimana PSBB itu pelaksanaannya. Ini yang mesti harus clear dulu, supaya kita satu frekuensi. Karena kalau tidak satu frekuensi, seolah-olah ketika dicampur adukan antara, oh ini karantina wilayah gitu, kenapa tidak dilakukan begini begitu, kenapa tidak lakukan begini begitu, pasti nggak nyambung. Karena mulai dari PP 21 sampai PP 9 itu memang mengatur tentang PSBB. PSBB itu konsepnya, rohnya adalah pembatasan. Orang boleh masih beraktivitas di mana? Di luar wilayah boleh juga. Berbeda dengan karantina wilayah. Boleh dia beraktivitas tetapi hanya di wilayah itu. Ketika dia di karantina di rumah sakit boleh beraktivitas tapi hanya di rumah sakit itu. Ketika rumah di karantina boleh beraktivitas tapi hanya di rumah itu, nggak boleh keluar rumah. Tetapi kalau PSBB dia boleh keluar ke mana-mana tetapi dibatasi ruang geraknya. Itu yang harus kita clear dulu supaya kita satu frekuensi. Oke. Yang kedua saya ingin menyampaikan begini. Apa yang disampaikan oleh pembahas yang pertama sebenarnya itu sudah dilakukan. Physical distancing itu sudah dilakukan dan itu juga intinya pembatasan. Setuju saya sepakat gitu. Mestinya kita seringkali mengucapkan kata-kata negara kita ini adalah negara hukum. Mestinya yang disuruh mematuhi hukum bukan hanya masyarakat. Kalau saya melihatnya, tapi bagaimana pejabat-pejabat publik itu juga mestinya harus mematuhi gitu. Nah, kalau kemarin itu physical distancing ini adalah sifatnya himbauan, gitu. Begitu ada peraturan yang mengatur tentang itu, pembatasan-pembatasan itu dengan instrumen hukumnya adalah dengan PP, dengan peraturan Menteri Kesehatan, mestinya ketika dia akan melakukan pembatasan-pembatasan yang tadi adalah diberi label dengan physical distancing, maka dia harus PSBB. Mestinya kayak gitu. Sehingga betul-betul legalitasnya itu jelas. Maka ketika dia akan masuk ke dalam aturan PSBB itu, mengikatnya jelas, memaksanya bisa, ketika dia melakukan pelanggaran, dia bisa dilakukan untuk penegakan hukum. Yang kedua, begini, terkait dengan masalah bagaimana limitasi waktu, gitu, limitasi waktu. Persoalan penyakit itu ketika dia KLB menjadi wabah, atau dia penyebarannya yang sekarang tiba-tiba menjadi satu kampung, menjadi 100.000, itu hitungannya bisa jam kalau menurut orang epidemiologi. Itu kalau menurut orang epidemiologi. Maka persoalan bagaimana penetapan itu juga kita atur secara ketat. Persoalan 1 hari ini apakah dia bisa, kita punya data tentang itu. Jadi nggak ada persoalan kalau menurut saya.
Karena apa? Dipersyaratkan itu adalah nanti akan dicek apakah betul data yang ada di pusat itu memang menggambarkan itu. Bagaimana meningkatnya kasus tadi, bagaimana penyebaran, bagaimana transmisi lokal. Itu kita punya juga data tentang itu. Maka penetapan PSBB itu tidak hanya bisa diajukan oleh daerah. Bisa saja tadinya diskusinya adalah ketika di daerah tertentu atau wilayah tertentu itu adalah sebenarnya sudah harus dilakukan PSBB, tetapi kepala daerahnya itu tidak mau, itu ada loh yang sifatnya top down. Siapa itu yang mengajukan? Kepala gugus tugas. Karena apa? Kita punya data untuk itu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah 3 hal yang tadi itu. Memang ada beberapa saat ini memang sebagai contoh misalnya teman-teman di DKI pada saat dia mengajukan itu adalah dia belum melampirkan bagaimana terkait dengan peningkatan kasusnya, bagaimana terkait dengan persoalan terkait dengan penyebaran transmisi lokal itu belum ada. Maka akhirnya pada tanggal 5 itu adalah dijawab oleh Pak Menteri, disampaikan di situ bahwa mohon untuk dilengkapi. Apa yang terjadi? Di hari berikutnya itu peningkatan terhadap kasus itu adalah cukup tinggi. Dari peningkatan itu lebih dari 60% itu adalah terjadi di DKI. Pertimbangan-pertimbangan ini kalau tidak kita mencoba untuk merespon dengan cepat, maka ini akan menjadi masyarakat menjadi bahaya ini. Maka akhirnya apa? Kita lakukan koordinasi secara informal dengan Pemda, kita lakukan koordinasi informal juga dengan Kepala Gugus Tugas, maka pada saat tanggal 7 kemarin akhirnya dikeluarkan. Kita pertimbangannya adalah bagaimana agar penyebarannya itu tidak tetot. Artinya apa? Dari sisi pemenuhan tadi tetap kita harus lakukan supaya tidak bertentangan dengan aturan. Dari sisi lain terkait dengan bagaimana untuk mencegah penularan agar tidak terjadi peningkatan kasus yang tinggi juga tetap harus kita pertimbangkan supaya tidak merugikan masyarakat gitu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan masalah tadi, saya ingin tegaskan sekali lagi begini. Ketika pemerintah itu sudah menetapkan KKM gitu, KKM di Indonesia, maka pertanyaan adalah bagaimana cara menanggulanginya. Itu di dalam undang-undang karantina menanggulanginya adalah dengan melakukan karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu dibagi 2. Ada di pintu masuk, ada di wilayah gitu. Ketika di wilayah itu adalah ada yang tadi saya sebut, ada rumah sakit, ada rumah, ada wilayah gitu. Ada 3 itu. Satu lagi adalah ada PSBB. Jadi PSBB itu adalah bagian dari karantina di wilayah. Gitu. Bukan PSBB itu adalah merupakan satu skema pembatasan tertentu yang tidak dalam koridor undang-undang tentang karantina. Enggak. Dia adalah itu. Yang selanjutnya adalah begini. Kalau kita coba lihat tadi, supaya kita ini clear betul, kalau kita coba lihat dari terkait dengan ulasan dari Pak Ustadz gitu, terkait dengan masalah karantina wilayah, jelas betul. Kalau kita coba lihat di dalam pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang Karantina itu ada 3 ayat. Salah satunya itu adalah mengatakan begini, karantina wilayah itu adalah dapat dilakukan, dibilang katanya, di area wilayah tertentu, gitu. Kata area itu di dalam penjelasannya itu adalah bisa RT, bisa RW, bisa desa, bisa kecamatan. Gitu. Itu area. Gitu. Artinya apa? Ketika dilakukan karantina wilayah satu desa itu memang cukup tinggi di sana, lalu akhirnya pemerintah itu adalah mengambil kebijakan bagaimana ini supaya tidak keluar masuk, bagaimana supaya tidak penyebarannya tidak itu. Udah, ini kita karantina dan disitulah yang masih harus ditutup, orang tidak boleh keluar masuk. Jadi kata area tadi itu di dalam penjelasannya adalah bisa RT, bisa RW, di kelurahan, desa dan segala macam. Jadi ini memang sangat berbeda. Kalau PSBB itu adalah terkait dengan masalah pembatasan orang, bagaimana kegiatan, bagaimana aktivitas. Ini yang mesti harus clear betul. Nah, khusus untuk saya harus ulangi lagi, khusus untuk PP 21 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 memang tidak mengatur karantina rumah, tidak mengatur karantina rumah sakit, tidak mengatur juga karantina wilayah. Yang diatur adalah PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Itu mungkin barangkali, Prof. Terima kasih, Prof. Barangkali kita juga bisa mengatakan bahwa jangan lupa
masih ada utangnya Pak Sundoyo itu membuat PP tentang karantina rumah sakit, kan karantina wilayah ya. Yang itu belum pernah dibuat anunya. Tetapi di PP yang lama memang sudah tersebutkan bagaimana tata caranya, itu sudah ada ya. Baik, kita lanjut dengan Pak Roberia.